Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam Pak Yudo. Ya, sebelum kita melakukan proses supervisi, saya akan melakukan kelas supervisi dulu ya. Di sini saya mau menanyakan mengenai tentang rubrik penilaian nanti yang akan saya lakukan pada saat proses coaching. Kira-kira Pak Alfian sudah mengerti? Mengerti Pak? Kira-kira nanti Pak Alfian akan melakukan kompetisi coaching yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan? Ya, baik Pak Yudo. Di sini dalam melakukan proses coaching, saya ingin mengembangkan di potensi kehadiran penuh dan bisa menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Oh, oke. Kira-kira bagian mana dari kompetisi yang spesifik yang Bapak ingin observasi? Yang ingin saya observasikan ini, yang ingin saya kembangkan di sini adalah di kehadiran penuh Pak, di mana dalam kompetensi ini nanti, dalam kehadiran penuh nanti ini saya bertujuan agar saya bisa menggali informasi yang lebih banyak, sekaligus bisa menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator apa yang akan Bapak capai dalam tujuan pengembangan coaching nanti? Ya, jadi dalam pengembangan coaching nanti, indikator saya di sini alur tirta bisa berjalan dengan sistematis. Terus yang kedua, bisa menggali informasi yang mendalam di coachnya, di coachingnya. Terus yang ketiga, bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, oke, baik Pak. Baik ya, ini saya sudah catat semua apa yang Bapak inginkan. Semoga nanti pada saat supervisi berjalan dengan lancar ya Pak, dengan coachingnya. Siap Bapak. Baik Pak, kita akhiri dulu. Nanti kita akan berlanjut ke mode supervisinya ya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Pak, alhamdulillah sudah yang menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk menerima istilahnya keluh kesah saya. Baik Pak Wan. Ya, untuk kali ini Pak Wan, apa kira-kira topik yang akan kita bahas di hari ini? Untuk topik hari ini yaitu permasalahan di sekolah saya Pak, di SDN 1. Saya ditunjuk sebagai koordinator ekstrakurikuler bola voli Pak. Iya. Sekarang berarti ini Pak Wawan menghadapi situasi sekarang Pak Wawan menjadi koordinator ekstra bola voli. Yang pertama saya tanyakan ini, kira-kira gimana Pak perasaannya Pak sekarang menjadi koordinator ini? Ya agak beban, terus deg-degan juga. Nanti kedepannya pasti tugas berat menanti saya. Ya, kira-kira yang menjadi beban dari Pak Wawan ini apa? Karena ini kan ekstra baru Pak ya. Oh, ekstra baru ya, baik ya. Di sekolah SDN 1 ini ekstra olahraga yang pertama, karena sebelumnya hanya ada ekstra musik dan ekstra tari seperti itu Pak. Ya, jadi yang menjadi beban karena tantangan tersendiri dari Pak Wawan ini, karena ekstra bola voli ini ekstra olahraga yang pertama, yang maunya ini di SD-nya Pak Wawan tidak ada ekstra olahraga bola voli. Jadi kayak gitu ya. Kira-kira permasalahan yang dihadapi Pak Wawan karena ini ekstra baru ini kira-kira apa? Pertama, ini kan ekstra baru dimulai dari sekolah saya, terus permasalahan kedepannya itu kira-kira peminat atau siswa yang akan masuk ke dalam tim ekstra bola voli tadi Pak. Untuk siswanya yang kira-kira masuk di tim ekstra bola voli di SDN Biyung itu nanti seperti apa? Ya. Jadi peminat dari tim bola voli ya, karena ini ekstra baru, Pak Wawan khawatir istilahnya peminatnya dari tim bola
apa itu bola voli tersendiri. Kira-kira Pak, dari angka 1 sampai 10 untuk dilaksanakan di SD Wiyung, kira-kira berapa Pak menurut Pak Wawan penilaiannya untuk yang minat di bola voli ini? Ya. Untuk peminat jumlah siswa di SDN Wiyung itu cukup signifikan Pak. Jumlah semua kelas 1 sampai kelas 6 itu 850 siswa. Banyak ya Pak ya? Ya. Jadi kira-kira ya nanti harapan saya yang saya targetkan di kelas 4, 5, dan 6. 4, 5, dan 6. 4, 5, dan 6. Nah, sekarang ini Pak, kalau kan targetnya tadi 4, 5, dan 6. Untuk mengetahui minat dari siswa sendiri, apa kegiatan yang bisa dilakukan sama Pak? Untuk kegiatan awal dalam ekstrakurikuler ini, langkah awal saya nantinya akan melakukan pemetaan. Yaitu pemetaan Ya, tes awal dengan mengetahui bakat minat siswa tersebut. Nah, kira-kira dari jumlah kelas 4, 5, dan 6 tadi, apakah yang berminat itu kira-kira berapa yang dimasukkan dalam tim bola voli SDN. Oh ya, jadi bagus sekali Pak Wawan. Jadi untuk mengetahui minatnya ini di bola voli, Pak Wawan melakukan tes awal atau diagnosis awal ini ya. Nah, terus apa lagi Pak setelah melakukan tes awal ini? Setelah itu, kalau sudah lakukan tes awal, gambaran saya jadi sudah kira-kira mengetahui jumlahnya siswa yang akan masuk di tim bola voli SDN Wiyung. Nanti kedepannya gambaran saya tentang jadwal latihannya. Jadwal latihan. Nah ini kira-kira untuk di dalam jadwal latihan ini, apa ada kendala yang akan dihadapi dalam ini Pak? Kira-kira menyusun jadwal ini. Ya. Ini saya koordinasikan dulu dengan teman-teman guru PJUK yang lain Pak. Ya. Karena di SDN Wiyung gurunya ada 4 Pak. Wah, ada 4 ya Pak. Banyak ya. Ya. Masih dengan jumlah siswa segitu, gurunya 4, kira-kira cukup lah. Oke. Nah, untuk itu makanya saya koordinasikan teman-teman, kira-kira jadwal yang cocok pasnya ini di dalam 1 minggu itu ada berapa kali pertemuan. Oh gitu ya. Jadi untuk jadwal latihan ini akan jenengan lakukan kolaborasi dengan guru olahraga yang lainnya Pak. Nah, terus kira-kira setelah menyusun jadwal ini Pak, terus tindakan apa yang dilakukan sama Pak Wawan? Untuk tindakan berikutnya menyusun program kegiatan latihan tadi. Menyusun program ya? Oke. Menyusun program latihan kedepannya ekstrakurikuler ini berjalan sesuai dengan tingkat kemampuan kelas 4, 5, dan 6. Ya. Jadi yang dilakukan Pak Wawan, karena ini tadi saya menarik benang merahnya tadi, Pak Wawan ini sekarang menjadi koordinator ekstra bola voli di SD-nya Pak Wawan sekarang, SD Wiyung ya. Jadi Pak Wawan di dalam menjadi koordinator ini, yang Pak Wawan lakukan yaitu tes awal atau diagnosis untuk mengetahui minat bakatnya anak-anak di bola voli. Terus yang kedua, berkolaborasi dengan 4 guru olahraga tadi untuk menyusun jadwal latihan. Terus yang ketiga, menyusun program latihan ke depannya. Sekarang ini Pak, kira-kira dalam menyusun program ke depannya ini kan harus kita ini di dalam menyusun program berarti jenengan ada suatu target tersendiri bagi dirinya jenengan. Kira-kira targetnya panjenengan ini bagaimana Pak? Jadi gini Pak, jadi untuk target dan harapan saya ke depannya nanti, anak-anak ketika sudah masuk di dalam tim bola voli SDN Wiyung, saya ke depannya supaya ada
jiwa kompetisinya paling tidak di level bawah dulu, itu mungkin ada kegiatan sparring atau latihan bareng ya Pak. Latihan bareng ya. Ya, SD terdekat di sekolah saya. Iya. Terus mungkin kedepannya lagi jika ada kompetisi ataupun kejuaraan yang levelnya lokal, mungkin saya akan munculkan di kejuaraan tersebut. Oh gitu ya. Jadi istilahnya ini tujuannya istilahnya bisa menambah prestasi bidang olahraga di sekolahan panjenengan Pak. Nah sekarang ini untuk menyangkut prestasi, memang di sekolahan ini kan kita harus sebagai guru ini kebanggaan tersendiri lah punya prestasi Pak. Kira-kira untuk memunculkan itu semua, ini Pak Wawan yang bisa melakukan ini istilahnya kapan? Ini kan kegiatan baru Pak. Iya. Saya ditunjuk oleh kepala sekolah saya ini di bulan ini Pak. Nah, Di bulan ini ya. Kemungkinan ini kan nanti ke depan saya tes awal atau mengetahui bakat mana siswa tersebut. Setelah sudah mengetahui tim yang akan masuk dalam komposisi ekstrakurikuler bola voli, nanti ke depannya kira-kira ya di bulan depan itu baru kita bisa mulai. Ya. Dari percakapan singkat ini Pak Wawan, kira-kira apa yang bisa Pak Wawan simpulkan istilahnya dari pembicaraan kita kali ini? Dari tadi kan Pak Wawan ditunjuk sebagai koordinator ekstra nih. Jadi kesimpulannya bagaimana Pak? Kesimpulannya dari pembicaraan kita ini ada manfaat ya, dari saya sendiri ya, dari panjenengan tentang selama ini yang menjadi unek-unek saya menjadi koordinator yang baru di sekolah saya, dan nanti kedepannya semoga ada jalan keluar dan solusi dari tugas yang sudah diberikan saya oleh kepala sekolah. Nah, ini tadi saya rasa Pak Wawan sudah bagus loh. Pak Wawan ditunjuk menjadi koordinator ekstra. Jadi di sini Pak Wawan istilahnya sudah punya solusinya sendiri di dalam apa itu menjadi koordinator ekstra. Dan di sini Pak Wawan sudah bisa apa itu namanya mensiasati sebagai koordinator yang baik. Yang pertama Pak Wawan akan melakukan tes awal diagnosis. Terus yang kedua jadwal latihan akan jenengan susun secara apa itu namanya kolaborasi dengan teman. Terus yang ketiga menyusun program latihan ke depannya. Yang diharapkan harapan dari Pak Wawan tadi kan ini sudah Pak Wawan sebutkan mempunyai prestasi di bidang non akademik olahraga ya, jadi kedepannya kayak gitu. Nah untuk ini Pak, tadi kan sudah tersusun dengan rapi. Kira-kira target Pak Wawan ini berapa bulan untuk mencapai apa itu anak-anak bisa menuju ke prestasi itu? Untuk basic teknik dasar di bola voli, kira-kira anak-anak bisa main hanya sekedar passing saja ya. Target awal saya 3 bulan dulu Pak. 3 bulan ya, sangat bagus sekali. Kita tunggu hasilnya ini Pak. 3 bulan bagaimana nanti ke depannya si anak-anak ini mempunyai prestasi di bidang bola voli ya, dari apa yang direncanakan Pak Wawan tadi. Baiklah Pak Wawan, untuk itu apa itu namanya pertemuan singkat hari ini, semoga istilahnya ke depannya Pak Wawan bisa membawa prestasi di bidang olahraga khususnya bola voli. Pada saat sekarang ini Pak Wawan ditunjuk menjadi koordinator ekstra di SD Wiyung. Terima kasih Pak Wawan atas waktu yang telah ini kita sempatkan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 12 menit. Sampai ketemu, kita belum lagi ya Pak Alfian ya kali ini ya. Pak Yudo. Kita masuk ke pasca supervisi, yaitu di sesi ini saya mau menanyakan ke Pak Alfian, kira-kira menurut Pak Alfian tadi apa yang sudah Bapak lakukan pada saat sesi coaching dan yang menjadi indikator pencapaian Bapak tadi kira-kira apa? Ya, baik Pak Yudo.
terima kasih untuk kesempatannya ini, di mana saya tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Wawan. Di sini saya sudah menerapkan alur Tirta dalam melakukan kegiatan coaching tadi. Terus yang kedua, saya sudah berusaha menjalankan kehadiran penuh dalam memunculkan ide-ide atau gagasan dari Pak Wawan tadi. Baik. Menurut hasil catatan saya juga sama ya Pak, kan tadi kita pada saat kelas supervisi tadi Pak Alvin juga menyampaikan ingin fokus kepada kehadiran penuh, ya, kehadiran penuh di mana di situ adalah salah satu indikator yang ingin Bapak capai. Kira-kira menurut Bapak nanti ke depannya ini ada kompetisi apa, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang tadi Bapak lakukan? Ya, dan jadi untuk kedepannya ini saya akan mengembangkan 2 kompetensi lagi, Pak, di mana mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot. Jadi kalau saya mengembangkan dari 2 ini, yang saya harapkan nanti kedepannya saya bisa mengembangkan teknik coaching ini bisa lebih baik. Ya baik Pak, semoga saja nanti kedepannya Bapak bisa melakukan atau mengembangkan kompetensi yang tadi Bapak sampaikan, yaitu tadi adalah mendengarkan aktif dan melakukan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Terima kasih banyak Pak Alfian atas sharing-sharingnya ya di sesi ini. Saya rasa cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Alfian. Sama-sama Pak Semoga Yudo. kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya. Yang sudah baik dikembangkan jadi lebih baik. Siap Pak Yudo. Ya udah, kalau gitu saya akhiri sampai saat ini, sampai di sini dulu.